Cinta yang menyakitkan langit sore itu mendung, seperti mencerminkan isi hati Susan yang dipenuhi luka dan dendam. Di balik pakaian mewah dan tawa manisnya di pesta kalangan elite, tersembunyi seorang perempuan yang hancur dihianati, ditinggalkan, dan tumbuh di bawah bayang-bayang orang lain. Susan bukan perempuan biasa. Ia adalah gambaran wanita yang berhasil secara lahiriah. Glamor, cantik, dan dikelilingi pria-pria berduit yang siap menyembahnya. Namun, di balik mata tajamnya, ada bayangan masa lalu yang tak pernah padam. Masa kecilnya penuh tekanan dan rasa tidak diinginkan, terutama sejak kemunculan seorang gadis yang kini menjadi adik tirinya, gadis yang lebih lembut, lebih disukai, dan selalu lebih baik di mata dunia. Dalam hidup Susan, cinta bukanlah hal manis. Ia menganggap cinta hanyalah permainan, alat tawar, dan senjata untuk bertahan hidup. Itulah mengapa ia selalu berpindah dari satu pria ke pria lain, tidak pernah benar-benar tinggal terlalu lama, tidak pernah membiarkan dirinya jatuh. Namun semua berubah ketika ia bertemu dengan Rayhan, pengawal pribadi pria tua kaya yang sering menjadi rekan bisnis Susan. Rayhan berbeda. Wajahnya dingin tapi jujur, tubuh tegapnya menyiratkan kekuatan, dan yang paling penting, tatapan matanya tak seperti pria lain. Ia menatap Susan bukan sebagai objek, tapi sebagai seseorang yang ia awasi, seperti mempelajari. Dari situlah racun cinta pertama Susan perlahan mulai mengalir. Awalnya hanya godaan kecil, senyum samar, sedikit sentuhan saat berselisih di koridor, suara lembut yang disengaja. Tapi tidak seperti pria lain, Rayhan tidak merespons. Ia tetap menjaga jarak, tetap dingin, tetap netral. Dan justru karena itulah Susan tertarik. "Apa kamu tidak tertarik padaku?" tanya Susan suatu malam. Berdiri sendirian di balkon villa pribadi setelah pesta ulang tahunnya yang ke-30. Rayhan menoleh, lalu menjawab singkat, "Bukan tugas saya untuk tertarik." Jawaban itu membakar amarah dan ego Susan. Tapi di saat yang sama, ia merasa tertantang. Bertahun-tahun lamanya, Susan mencoba menghancurkan benteng Rayhan. Ia kirimkan hadiah-hadiah mahal, menciptakan situasi yang intim, bahkan sengaja membuat rumor beredar bahwa mereka dekat. Tapi tetap saja, Rayhan tidak bergerak. Sampai akhirnya Susan merasa dia mulai menang. Suatu malam, Rayhan memanggilnya keluar dari pesta dan mengajaknya berbicara di taman belakang. Dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, Rayhan berkata, "Saya tidak bisa menerima semua yang kamu berikan, karena hati saya sudah terisi." Susan diam. Napasnya memburu. "Siapa?" tanyanya akhirnya. Rayhan terdiam sejenak. Lalu, dengan nada rendah dan tenang, ia menyebut nama yang tak pernah ingin Susan dengar. "Rania." Seketika, seluruh dunia Susan runtuh. Rania, gadis yang selama ini hidup bersamanya, yang disebut adik, yang merebut segalanya sejak kecil dari perhatian orang tua, kasih sayang, bahkan sekarang. Cinta yang selama ini Susan kejar mati-matian. "Dia tidak sepertimu," ucap Rayhan lirih, menatap mata Susan tanpa gentar. Dia tulus, tidak bermain-main. Dunia Susan menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa membalas, tidak bisa menertawakan, tidak bisa melawan. Tangannya mengepal, dan bibirnya bergetar. "Jadi selama ini, kamu dekati aku hanya untuk dekat dengan dia?" Rayhan menggeleng. "Aku tidak pernah mendekatimu. Justru kamu yang mengejarku. Dan aku mencoba menjaga jarak agar tidak menyakitimu. Tapi sekarang, kamu perlu tahu kebenarannya." Susan tidak menangis malam itu. Ia tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya diam, mematung dalam sepi. Tapi di dalam dirinya, racun yang selama ini ia racik untuk orang lain kini mulai mengalir ke dirinya sendiri. Cinta yang selama ini ia anggap permainan, kini menusuk balik jantungnya tanpa ampun. Setelah malam itu, Susan berubah. Ia mulai menjauh dari pesta, menolak undangan pria-pria kaya yang dulu ia anggap mainan. Ia duduk berjam-jam di dalam kamar gelapnya, memutar ulang semua ingatan bersama Rayhan, semua usaha, semua waktu, semua rasa malu yang ia telan. "Rania," gumamnya pelan. Nama itu kini menjadi duri di dadanya. Ia tak hanya kehilangan Rayhan, ia kalah untuk kesekian kalinya dari gadis itu. Tapi Susan bukan wanita yang menyerah. Dalam diamnya,
dalam luka yang tak ia tunjukkan. Perlahan mulai tumbuh rencana. Bukan untuk mendapatkan cinta Raihan kembali, tapi untuk memastikan bahwa siapapun yang membuatnya terluka akan ikut merasakan luka yang sama. Dan dari sanalah racun cinta Susan mulai bekerja.